Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah menemani kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nadia selaku dosen pengampu ilmu dakwah pada semester 1 kali ini. Baik teman-teman semuanya, di sini di video ini saya sedikit akan menjelaskan tentang sabar. Sabar dalam kehidupan itu banyak sekali diartikannya. Benar? Ya, benar. Karena sabar itu banyak sekali dengan caranya. Caranya kita sabar dalam menjalani kehidupan, kita sabar dalam berproses. Dalam menjalani kehidupan ini ada banyak peristiwa yang dialami. Mulai dari hal yang baik maupun hal yang tidak baik sekalipun. Sampai dengan yang tidak mengenakan diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimanapun juga, peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan pilah. Peristiwa semuanya akan datang silih berganti karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit peristiwa tidak mengenakan yang singgah. Peristiwa ini yang benar-benar akan menguji keimanan kita karena Allah sedang menguji keimanan kita dengan arti kesabaran. Jadi, setiap ada musibah kita harus selalu sabar teman-teman. Karena kunci dari kesuksesan, kunci dari semua atau tujuan kita kehidupan adalah untuk selalu mengartikan kata sabar dengan baik dan benar. Seperti itu. Dalil yang dijelaskan tercantum pada surat Az-Zumar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budu illa mukhlishon lahuddin. Pasti dong di kehidupan kita yang seperti ini harus banyak sekali arti kata sabar dan arti kata mengikhlaskan. Karena semua yang bersifat di dunia tidak akan ada yang kekal atau abadi, ya. Arti kata sabar. Sabar dalam segi apa sih? Sabar dalam segi semua hal. Sabar dalam menjalani kehidupan, sabar dalam kita berproses, sabar dalam kita menghadapi sesuatu. Kita harus selalu sabar. Dan pada artinya kita juga harus selalu mengikhlaskan dalam proses tersebut, dalam perjalanan tersebut. Kita harus ada kata sabar dan ikhlas. Karena yang kita lakukan itu harus dengan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalian itu sebenarnya sabar dalam artian dipaksakan atau memang kehendak dari diri sendiri? Bagaimana nih? Banyak kan orang-orang yang bilang katanya, aku sabar menghadapi ini, aku ikhlas menghadapi ini itu, aku ikhlas dalam menghadapi kehidupan, aku sabar dalam menghadapi kehidupan ini, ujian-ujian ini. Tetapi itu sebenarnya bukan dari diri dia sendiri, bahkan paksaan dari orang lain. Benar apa benar? Ya. Jadi teman-teman, arti sabar itu sebenarnya banyak. Apalagi sabar dalam menjalani kehidupan yang mencakup itu semuanya ya. Benar kan? Mencakup kehidupan kita. Sabar itu sebenarnya sulit jika memang benar dari diri kita sendiri, ya. Tidak ada paksaan atau suruhan dari orang lain. Jadi ada contoh misalnya seorang itu memiliki musibah, memiliki masalah yang kita bisa bilang kayak problem dalam diri dia sendiri gitu kan. Terus dia pengen kayak gimana ya caranya aku menjalani itu dengan arti kesabaran. Nah, dia minta saran ke temannya.
diberilah saran itu, kamu tuh harus sabar, kamu tuh harus ikhlas, kamu tuh harus bisa nerima apa dari musibah pasti ada hikmahnya. Benar gak? Biasanya kayak gitu kan. Tapi sebenarnya yang melakukan seperti itu biasanya paksaan atau suruhan dari orang lain. Sebenarnya dari diri dia sendiri belum ada kata kesabaran dan keikhlasan untuk menerimanya. Benar? Ya, seperti kita di era yang seperti ini, di zaman seperti ini, apalagi anak perkuliahan, pasti banyak banget gangguan-gangguan seperti halnya kayak pergaulan. Nah, pergaulan itu sebenarnya kita harus banyak loh memilih. Ya benar gak? Jadi dari pergaulan itu kita harus memilih. Tidak bisa kita seenaknya masuk dalam pergaulan itu meskipun pergaulan tersebut menyenangkan bagi kita. Tetapi jika memang itu berdampak negatif, harus dong kita jauhi. Nah, cara kita menghadapinya itu dengan cara kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berlapang dada untuk menjadi sabar. Kok nyambungnya ke sabar sih? Kenapa nyambungnya ke sabar? Ya benar, karena dalam pergaulan itu kita akan bertemu banyak sekali karakter-karakter manusia, karakter-karakter teman kita yang berbagai macam. Cara kita menghadapinya dengan satu, kuncinya harus sabar. Tidak bisa kita melakukan dengan cara keras kepala, keegoisan kita. Bahkan kalau misalkan kita melakukan itu, kita akan mendapatkan hal yang tidak enak. Bahkan kita tidak akan mendapatkan teman. Benar? Makanya dalam pergaulan kita harus selalu mementingkan kesabaran. Ya, teman-teman. Kesabaran itu banyak kita artikan untuk menerima keikhlasan. Sabar dalam menjalani kehidupan, sabar dalam kita berproses, sabar dalam kita menghadapi ujian-ujian. Karena pada kesabaran itu kita akan mendapatkan hikmah yang amat sangat luar biasanya, amat sangat berdampak baik bagi kita. Jika kita melakukan kesabaran itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi harus kuat-kuat kaliannya, harus banyak kesabaran, harus banyak rasa sabar yang tercurah. Karena jika kurangnya rasa sabar, kita gak akan loh jadi manusia yang seutuhnya. Sebenarnya kunci dari kehidupan itu sabar dan tambahannya ikhlas. Karena lewat sabar kita bakal ikhlas, ya. Apa itu arti ikhlas? Ikhlas itu ikhlas dalam segi apapun. Ikhlas dalam menerima ujian, kita harus ikhlas. Karena itu adalah kehendak dari Allah. Allah tidak akan memberikan hambanya musibah yang berlebihan. Meskipun menurut kita ini tuh berat banget ya Allah, tapi Allah tahu, Allah yakin kalau kita itu bisa menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Karena kita itu kuat, karena kita itu bisa menjalaninya dengan baik. Jadi teman-teman, lebih perbanyaklah sabar. Karena jika kalian sabar, kalian akan menemukan titik terang dari kehidupan kalian. Jika kalian banyak ikhlas, kalian akan menemukan titik terang dari seluruh jawaban-jawaban Allah. Karena di balik itu semua ada hikmahnya. Dan hikmahnya harus selalu kita ambil yang baiknya. Sekalipun itu mau ada yang jeleknya, berarti kita harus membuangnya. Dan kita harus lebih memahami lagi pada diri kita sendiri. Jangan banyak memahami diri orang lain sebelum kita memahami diri kita sendiri. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.